Sobat Cuan semuanya, kembali lagi di CNBC Indonesia Cuan di Rumah. Ini bersama CNBC Indonesia dan Sobat Cuan hari ini kita temanya sangat menarik. Seperti apa temanya? Saya pin dulu di sini komennya ya supaya kita sama-sama bisa melihat tema kita hari ini di mana temanya adalah tada, ini saya pin komennya dulu supaya muncul ya, strategi trading di masa pandemi bersama Ellen May. Nah, nanti kita akan menantikan juga Ci Ellen May-nya masuk, tapi sebelum itu kita akan update beberapa informasi sebelum kita bahas strategi trading di masa pandemi itu seperti apa sih. Nah, karena ada beberapa update nih untuk Sobat Cuan di awal pekan ini hari Senin ya, semoga kita semua bisa mengawali pekan yang baru ini dengan cuan ya, cuannya dari hari Senin sampai ke ke akhir pekan nanti. Tapi kayaknya pasar itu nanti hanya dibuka hingga hari Rabu karena Kamis Jumat nanti akan ada hari libur. Nah, ini gimana nih caranya supaya paling nggak 3 hari ini, Senin, Selasa, Rabu, kita itu semua bisa tetap cuan. Nah, makanya saksikan ya eh, Instagram Live CNBC Indonesia dari hari Senin sampai hari Rabu nanti akan seperti apa. Nah, ini kita sambil menunggu Ci Ellen May, mari kita update pergerakan indeks harga saham gabungan kita di sesi 1 ini hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat di hari Senin. Karena pergerakannya ini cukup menarik nih para Sobat Cuan. Kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan kita. Kalau dari pergerakan trennya ini cukup roller coaster ya. Ini cukup melambangkan pergerakan dan juga detak jantung dari para investor karena ketika dibuka tadi sempat naik tinggi kemudian drop dengan jumlah persentase yang sama ke zona merah dan sekarang kembali lagi, rebound lagi ke zona merah. Nah, nanti Sobat Cuan bisa melihat grafiknya seperti apa dan seberapa serunya pergerakan indeks harga saham gabungan kita di sesi 1 ini. Selain itu juga indeks harga saham gabungan kita ternyata masih membukukan net foreign sale. Besarnya berapa? Besarnya itu untuk all market di angka 358 miliar rupiah. Ini tidak kalah banyaknya dengan net foreign sale di pekan-pekan lalu yang bisa mencapai 500 miliar per hari, bahkan pernah 1 triliun per hari. Kalau kita lihat pergerakan untuk mingguannya, itu net foreign sale berada di angka 4,23 triliun rupiah dengan emiten-emiten apa saja yang kemudian menjadi top net foreign sale para investor. Hari ini ada BBRI net foreign sale lagi 150 miliar rupiah dan menyentuh titik terendahnya ini katanya sepanjang bulan ini 2.180 rupiah per unit sahamnya. Kemudian BBCA ini sudah dilepas oleh investor 72 miliar di harga 23.850 saat ini. BMRI dilepas 54 miliar, UNTR dilepas 30,4 miliar rupiah. Kita beralih ke jajaran top net foreign buy dari para investor, di mana TLKM ini mencatatkan penjualan pembelian bersih net foreign buy 21,3 miliar rupiah, SMGR 4 miliar rupiah, ICBP 2,1 miliar rupiah dan Mika di 1,7 miliar rupiah. Nah, ini menarik kalau kita lihat saham-saham perbankan yang menopang dan juga berkontribusi paling besar untuk pergerakan indeks harga saham gabungan kita dari pekan kemarin ini dilepas terus oleh para investor dan juga investor asing. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan, saya juga perlu informasikan bahwa jangan lupa nanti Instagram Live ini dapat Anda dengarkan juga ya, kalau ada yang miss lewat podcast kita di Cuap-Cuap Cuan bisa dicari lewat aplikasi Spotify, kemudian di search box-nya tinggal tulis Cuap-Cuap Cuan dan juga jangan lupa di follow ya supaya bisa kembali mendengarkan informasi-informasi menarik di sini. Nah, ini saya sapa dulu para Sobat Cuan, ada banyak banget yang sudah masuk di sini. Ada Andy Clinton, ada Titin Tan, ada Jonathan, ada rekan anchor kita Monica Chua, ada Aidi Chung dan juga ada Pancaratna Akstari. Nah, jangan lupa nanti bertanya ya karena kita akan langsung merespon pertanyaan Anda. Kami dari CNBC Indonesia dan juga nanti Ci Ellen May akan menjawab secara teknikal, fundamental dan strategi trading di masa pandeminya itu nanti akan seperti apa. Nah, ini kita coba lihat dulu apakah Ci Ellen May-nya sudah hadir di sini. Mari kita lihat. Sudah hadir. Langsung kita for Ellen May Official hari ini. Jangan lupa temanya adalah strategi trading di masa pandemi bersama Ellen May. Nah, Halo, langsung. Halo, Ci Ellen. sama kamu. Akhirnya ketemu sama Ci Ellen. Sangat paksa. Ya.
Ini Ci, ya di awal pekan ini kita lihat pergerakan pasar juga Hmm. cukup gimana ya kita bilang hari pertama ini udah volatil ini sama kayak kayak pergerakan dan juga detak jantung saya nih Ci Ellen ketika melihat indeks harga saham gabungan naik itu seneng ketika turun langsung deg-degan gitu. Nah, ini menurut Ci Jadi, Ellen sendiri seperti apa? ya. Iya. Oke, ya jadi saya melihatnya ini indeks masih akan terkoreksi ya. Time frame saya beberapa bulan ke depan, jadi ini bulan Mei, Juni, Mm-mm. Juli, Agustus, September, Oktober itu akan lebih banyak turunnya. Bukan berarti Iya. setiap bulan turun terus, enggak. Namun bulan yang secara Mm-mm. statistik dari tahun ke tahun yang akan banyak turun adalah bulan Agustus dan September ya, Juli, Agustus, Mm-mm. September itu. Mm-mm. Kalau saya lihat sih Mei ini ada kemungkinan turun karena kemarin udah naik cukup tinggi dari dari Mm-mm. Maret sampai April. Terus kemudian Juni Mm-mm. bisa naik dikit. Nah, setelah itu masuki Juli ini udah mulai mulai indecision lagi, Agustus September bisa turun banyak gitu. Jadi kalau Mm. untuk naiknya itu yang saya nggak bisa antisipasi, maksudnya nggak bisa prediksi gitu ya. Cuman Mm-mm. kalau secara keseluruhan dari Mei sampai Oktober ini Mm-mm. arahnya masih ke bawah gitu. Arahnya masih ke bawah. Nah, ini juga Ci, beberapa rekan-rekan investor dan beberapa rekan-rekan juga ini para sobat cuan juga banyak yang gundah gulana karena melihat pergerakan pasar kita katanya lebih parah daripada krisis-krisis sebelumnya kali ini. Dan salah satu cara untuk mendapatkan cuan itu melalui strategi trading. Nah, itu benar nggak sih, Ci? Oke, jadi kalau teman-teman sekarang mau trading itu Mm-mm. mesti agak lebih hati-hati ya. Hati-hati itu Mm-mm. caranya gimana? Caranya adalah kita dengan ngatur money management kita. Mm-mm. Contoh, saya kasih contoh langsung aja ya. Iya. Misalkan Anda punya uang 100 juta buat trading ya. Anda punya uang Mm-mm. 200 juta buat investasi. Harus lebih gede investasinya untuk saat ini karena ini memang momennya untuk investasi. Mm. Atau mungkin 1 banding 3, 1 banding 4 gitu ya. Nah, saya 100 juta buat trading. Oke, um, dari Biar 100 juta. kalau kondisi market Mm-mm. normal itu Anda boleh punya 10 saham, Mm. masing-masing 10%. Nah, itu kalau cara kami ini di market normal ya. Tapi kalau misalkan sekarang kondisi lagi abnormal kayak gini, Iya. tradingnya kurangin, maksimal 5 saham, masing-masing lima Mm-mm. persen. Jadi Iya. sebenarnya masing-masing 5 juta, exposure Anda cuma 25 juta gitu. Nah, nanti kalau Mm. misalkan ada pantulan kayak bulan Maret kemarin, jadi kalau selama turun itu beres beberapa bulan itu nggak seterusnya short termnya ikut turun. Kadang-kadang bisa short termnya mengalami pantulan seperti bulan Maret kemarin. Nah, Oh, pas iya, ada iya, iya. pantulan seperti bulan Maret itu exposure boleh ditambah dikit, tapi kalau saran saya sih jangan lebih dari 50% ya. Either way, Mm. beli 5 saham 10%, 10 jutaan, atau Mm-mm. boleh 10 saham masing-masing 5%. Saya lebih suka cara yang pertama tadi gitu. Nah, itu cara Mm. untuk yang pertama. Yang kedua Iya. mesti harus tahu kalau trading itu harus ada stop loss. Beda dengan investasi. Investasi kalau stop loss lihat Ya, tapi stop dari. loss-nya gimana nih, Cik, ngaturnya? Supaya money management-nya juga jalan gitu. Ya, jadi teman-teman kalau memang belum ngerti tentang cara trading, cara Mhm. baca grafik dan segala macam, memang saat ini saya sarankan investasi aja. Jadi memang Hmm. udah di depan saya udah siapkan juga ya saham-saham yang under value tuh apa aja gitu. Kalau misalkan nanti mau saya share gitu, Mau mau. banget, Ci, nanti di-share. Karena ini juga pertanyaan yang masuk udah banyak banget, Ci Ellen. Oke, Karena kita lihat juga oke. sebelum kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan dari para netizen, wow, ini ternyata nih, udah kelihatan tadi sedikit kisi-kisinya value Iya, stock-nya, boleh ya, blue boleh chip-nya. ya. Oke. Ya, jadi ini untuk yang blue chipsnya dulu ya. Untuk yang second Iya, liner itu hari ini kita lagi kerjakan. Second liner kita cari berdasarkan PEG. Nah, ini untuk yang blue chip, teman-teman bisa lihat untuk yang perusahaan premium seperti Unilever, BCA, terus iya. kemudian ada TLKM, terus KLBF, Indofood, ICBP. 5 perusahaan Mhm. ini hanya slightly under value, hanya sedikit under value aja. Jadi BCA, Unilever, Hmm. Indofood, ICBP, HMSP, sorry, bukan HMSP, KLBF maksud saya. Nah, ini hanya sedikit Mhm. under value. Kenapa? Wajar, karena dia merupakan perusahaan yang premium. Jadi kalau lagi crash, mereka hanya slightly under value. Nah, yang under value Hmm. gede banget dari perusahaan-perusahaan ini, dan semuanya ini udah fundamentalnya bagus. Kita udah pilihin bagus semuanya, which is kalau Anda mau dapetin harga diskon itu susah banget untuk perusahaan seperti ini, kecuali lagi crash. Nah, yang sangat tervaluasinya terdiskon banget tuh Mhm. Astra International, BRI, Bank Mandiri, terus kemudian BBNI ini kan
margin of safety-nya gede ya. Margin of safety itu artinya jarak dari harga saat ini menuju harga wajarnya. Jadi ini masih ada upside sekitar segini. Terus kemudian teman-teman juga bisa lihat GGRM dan HMSP ini dia sangat terdiskon sekali, semuanya perusahaan bagus. Nah ini kemarin saya bagiin di seminar online hari Sabtu kemarin ini sebenarnya datanya. Nah teman-teman bukan berarti kalau yang slightly under value kayak si Unilever, kemudian KLBF, ICBP, Indofood, BCA, kalau yang slightly under value ini bukan berarti jelek ya. Karena mereka memang perusahaan ini benar-benar premium banget, jadi teman-teman kalau mau collect buat investing boleh juga. Saya kasih highlight untuk sektor perbankan masih akan turun meskipun udah undervalued segini. Ya, jadi jangan terkejut kalau misalkan nyicil untuk investasi jangka panjang buat sektor perbankan, tapi malah masih turun, masih akan merah. Jadi kalau teman-teman yang nggak siap untuk mengalami merah portofolio karena investasi, berarti trading aja. Nah ini kalau yang ini pilih untuk investasi nih. Kalau buat tradingnya beda lagi. Oh, untuk tradingnya beda lagi. Itu tadi investasi. Wah, kisi-kisinya banyak banget, Ci Ellen. Tapi ini karena sudah dikasih lihat, Ci Ellen juga udah kasih lihat beberapa emiten-emiten yang blue chip dan juga siap untuk investasi. Ini ada pertanyaan yang menarik dari para sobat cuan kita nih, Ci Ellen. Dari Aji_Setiawan. Ini harga saham BBCA wajarnya berapa nih, Ci Ellen? Karena tadi kan udah kelihatan tuh. Udah kelihatan, udah dikasih lihat kisi-kisi dari Ci Ellen. Harga wajarnya 26.300. Kalau harga, ini saya kasih diskon. Jadi setiap orang menghitung tuh dengan cara yang berbeda-beda. Kita di sini ini pakai PE ratio-nya current. Current-nya tuh artinya current kuartal ini ditahunkan dulu. Jadi kalau Anda hitung pakai PE ratio yang historical atau PE forward, itu hasilnya akan beda. Dan ini untuk khusus blue chip aja saya hitung pakai PE. Untuk perusahaan yang second liner kita hari ini lagi ngitung pakai PEG gitu. Jadi PE dibandingkan dengan CAGR, Compound Annual Growth Rate, itu artinya adalah ya proyeksi ke depan pertumbuhannya gimana growth-nya gitu. Jadi ya itu tadi BCA harga wajar 26.300. Kalau yang buat trading pilihannya beda lagi sih, beda lagi sama yang tadi beda lagi. Mau? Baik, nanti kita lihat satu-satu ya, Ci Ellen. Kita jawab dulu pertanyaan netizen. Ini pertanyaan teman-teman sobat cuan kita yang sudah bergabung hari ini. Tapi nanti tentunya kita akan minta juga Ci Ellen untuk kasih kisi-kisi tuh yang saham-saham yang trading tuh bagusnya yang mana ya, Ci Ellen? Nah, ini pertanyaan selanjutnya masih dari perbankan, Ci. Oke ya, ini sambil kita menunggu ada sedikit masalah teknis terkait juga dengan koneksi. Teman-teman, kita lihat dulu sambil menunggu Ci Ellen May, kita melihat dulu hari ini kira-kira ada top story apa yang bisa kita sampaikan ke teman-teman. Pertama itu top story-nya adalah alert Jepang masuk ke jurang resesi. Nah ini juga mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan kita yang sempat tadi pagi memang berada di zona negatif. Ini dikatakan Jepang itu terjun ke dalam resesi pertama sejak tahun 2015 karena corona atau COVID-19. Ya penyebabnya pasti sudah diketahui, tapi pertanyaannya adalah sedalam apa nanti resesinya. Nah ini kita sambil menunggu kita menunggu akun dari Ci Ellen May. Iya, ini langsung kita koneksikan karena tadi agak nyangkut, ada permasalahan koneksi. Kita nantikan Ci Ellen. Nah, ini selanjutnya ada sambil menantikan Ci Ellen, kita melihat juga top story kedua. Oh, udah connect lagi ya, udah lancar ya Ci. Tadi ada permasalahan koneksi sedikit Ci. Biasa di hari pertama di pekan ini kan hari Senin biasanya memang cukup hektik dan banyak yang online mungkin di waktu yang bersamaan. Nah ini kita lanjutkan Ci Ellen terkait dengan pertanyaan dari para netizen dan juga di saham perbankan. Ya, udah aman ya? Oke. Jadi untuk saham perbankan saya lihat masih akan nanti kedepannya akan seperti apa? Ya, jadi kalau Anda pilih saham, misalkan saya ulang ya, dari 100 juta buat investing nih. Halo? Cek? Iya. Ya, mohon maaf, Ci Ellen, ini kita benar-benar terkendala dengan koneksi. Ya. Ya, terakhir tadi dengar sampai mana ya? Saya ulang lagi. Ya, mungkin komennya di off dulu. Komennya di off aja bisa lebih ringan. Oke, siap.
Oke, oke. Jadi tadi terakhir Oke, dengar saya sampai mana ya Daniel ya? sampai baru di awal Ci Ellen ngomong dia langsung ke jeda, Ci Ellen. Ini mohon Oke, maaf juga jadi bagi Sobat Cuan ada permasalahan koneksi. untuk ya komennya di off aja supaya nggak ini, Ya, supaya siap. nggak berat. Ya jadi gini, kalau misalkan buat saham perbankan itu masih akan turun. Teman-teman ini jangan masuk buat trading dulu. Kalau mau buat Mm-mm. investasi boleh nih ya saham perbankan. Cuman caranya masuknya gini, misalkan 100 juta buat investasi. Itu jangan 100 juta itu lima-limanya dibeliin saham yang sama sektornya. Ya, jadi cara Ya. ngaturnya 3 blue chip, 2 second liner atau 4 blue chip, 1 second liner. Boleh juga 3 saham, Mm-mm. berarti 2 blue chip, 1 second liner. Nah, Mm-mm. kita punya 4 blue chip. 4 blue chip ini harus dari sektor yang berbeda. Yang pertama mungkin Mm. consumer staples, Unilever, terus kemudian Anda bisa ambil lagi dari farmasi dan ini juga ada consumernya juga nih si Kalbe Farma. Mm-mm. Terus kemudian Anda ambil dari satu perbankan dan satu dari Astra. Misalkan kayak gitu. Yang penting jangan komoditas aja untuk yang investasi jangka panjangnya. Nah, saya kasih contoh. Misalkan kamu mau beli satu saham BBRI nih ya, BBRI. BBRI Anda kasih budget 20 juta untuk BRI. Berarti satu bulan itu dua setengah terus sampai akhir tahun. Jadi kita Mm-mm. average terus tiap bulan gitu sampai akhir tahun. Nah, dari situ nanti teman-teman akan dapat harganya tuh nggak terlalu tinggi juga ketika jatuh turun nanti untuk investasi kan pasti Anda kan ngerasain merah dulu nih ya. Kalau beli sekarang dikit pasti Mm-mm. ngerasain di turun dulu. Nah, itu juga nggak gitu deg-degan banget gitu. Jadi Mm. intinya adalah strategi diversifikasi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mm. teman-teman kalau buat trading saat ini harus cermat banget melihat perkembangan market. Kalau saya melihat untuk trading jangka pendek, ini saham-saham sektor migas dan pertambangan ada potensi untuk menguat. Contohnya Mm. Medco, kemudian BTBA, Pegas, Adaro, ini ada potensi untuk dia naik ya, tapi naiknya untuk short term aja. Kenapa? Karena ini kan lockdown udah mulai dibuka. Lockdown udah mulai dibuka ini industri manufaktur di China ini juga udah bergerak lagi gitu. Dan di Amerika, Mm. di Eropa juga mulai buka ini, jadi mereka mulai membutuhkan bahan bakar baik untuk kendaraan maupun untuk manufaktur gitu. Jadi Mm. make sense misalkan perminyakan dan juga Mm. perbahan bakaran ini naik gitu. Jadi ya buat trading aja lah gitu. Baik. Nah, ini kita sambil jawab pertanyaan dari para sobat cuan juga. Kembali Ci Ellen, banyak banget nih yang nanya masih kembali lagi ke perbankan, ke BBRI lagi. Ini Ci Ellen. Pertanyaannya dari Febri is good. Pertanyaannya adalah, Ci, kenapa sih BBRI di-sell terus oleh asing? Ya, jadi kalau perusahaan perbankan saat ini Big Fund mungkin mereka lagi menghindari karena resiko NPL bakalan tinggi dengan perlambatan perekonomian yang kayak gini nih. Kalau kita baca berita ya, baca CNBC, Jepang melambat, kemudian Jerman melambat, kemudian Amerika juga GDP-nya turun, Indonesia juga Mm. GDP kuartal terakhir ini juga turun gitu. Jadi mereka Mm. melihat resiko dalam sektor perbankan untuk investor-investor besar. Jadi mereka mungkin keluar dulu ya. Jadi kalau saya lihat Mm. lebih kemana strateginya, yang pertama mereka wait and see, kemudian yang kedua Ya. mereka akan masuk ke sektor yang defensif. Sektor defensif itu apa? Satu groceries, Mm. lagi consumer good, Mm. Unilever, Indofood, ICBP. Kemudian yang kedua yang saat ini lagi bertahan adalah telekomunikasi gitu. Nah, nomor Mm. tiga, Astra International ini juga mereka bisa lirik. Kenapa? Karena belum naik selama ini. Cuman Astra International saya bilang ini pilihan terakhir. Ya, kenapa? Karena otomotif juga tertekan. Namun di dalam situ, Mm. di Astra ini ada banyak banget anak usahanya. Salah satunya adalah Mm. United Tractors dan yang kedua ada AALI, Astra Agro Lestari. Seperti yang saya bilang tadi, Mm. kalau mulai dibuka, manufaktur mulai jalan, ini United Tractor akan diuntungkan. Sehingga ini menjadi satu pandangan juga buat investor besar, mereka akan melirik, Mm. oh Astra ini belum naik loh gitu. Dan Mm. mereka sementara dari sektor perbankan dulu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau nyicil, misalkan, wah kalau gitu aku nyicilnya ntar aja deh, katanya tadi Agustus sampai September itu Batamnya, ya udah aku masuk belakang aja. Nggak apa-apa, kalau misalkan mau diatur, masuk di situ nggak apa-apa. Cuman nanti kalau misalkan terjadi technical rebound jangan merasa ketinggalan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyicil dikit, sekarang Anda masukin dikit-dikit seperti tadi strategi yang saya ajarin itu boleh gitu. Mm. Kesimpulannya
Kesimpulannya sekarang BRI masih akan turun karena investor Hmm. besar kita melihat bahwa resiko NPL masih akan tinggi meskipun ada restrukturisasi utang. Hmm. Jadi ada Hmm. jatuh tempo utang dimundurin atau gimana, tetap aja mereka akan melihat bahwa pendapatan dari sektor perbankan, laba sektor perbankan ini akan tergerus. Jadinya ya mereka lebih cenderung menghindar, cari aman aja dulu. Aman Hmm. itu masukin kemana? Yang pertama bisa masuk obligasi, mereka masuk obligasi. Hmm. Kemudian yang kedua saham-saham tuh sektor yang defensif yang tadi saya bilang. Maka dari itu nggak heran nih obligasi tuh jadi kemarin sempat harga obligasi juga naik, bond yield turun ya untuk berbagai Hmm. macam tema di Indonesia. Tuh Hmm. aku baca dari CNBC Indonesia Iya. juga tuh. Jadi ada datanya, Asik. bisa keren-keren. Jadi Iya, CNBC Ci Ellen. Indonesia ini, gimana? Iya, tapi ini kan menarik nih kalau kita ngelihat pergerakan saham BBRI sendiri dan juga pasti Sobat Cuan ini banyak yang udah punya dan pegang saham BBRI ini. Strategi tradingnya ini sekarang bagusnya seperti apa nih untuk BBRI? BRI jangan trading dulu sih. Kalau kemarin kita sempat trading yang Mm-mm. terakhir tuh cut loss juga BRI, terus kita switch Mm-mm. masuk ke kemarin kita sempat tradingin Cleo tapi udah keluar. Terus kemudian hari ini Mm-mm. kita ada, aku bocorin dikit ya, karena kalau kebanyakan Baik, dibocorin kita dia suka, juga Sobat Cuan itu suka yang bocoran-bocoran itu. bocor-bocor gitu ya. Ini ada Metro ya, terus PTBA, terus kita lagi ngincar Pegas dan Adaro, kita lagi lihat-lihat Mm-mm. ini sih gitu. Cuman kalau udah terlalu banyak ketinggalan Hmm. naiknya kita nggak mau masuk juga gitu. Jadi intinya Hmm. perusahaan-perusahaan perbankan ini masih bagus, fundamentally masih bagus. Sebenarnya dari Mm-mm. internalnya masih bagus. Cuman mereka terdampak faktor eksternal aja. Nah, kalau memang takut Mm-mm. banget nih ya perbankan, misalkan mau pilih satu perbankan paling kuat tuh BCA kalau menurut saya. Tapi Mm-mm. ya itu tadi valuasinya slightly under value, kan memang dia premium banget, yaitu plus minus ya. Jadi kalau teman-teman mau yang Mm-mm. benar-benar dia turunnya nggak terlalu dalam, sekarang BCA tuh cuma turun 30-an%, sedangkan yang lain udah turun Mm-mm. 50% lebih. Semua perbankan yang lain gitu, BRI, BNI, Bank Mandiri. Ya itu, Mm-mm. tapi Mm. valuasinya dia slightly under value. Tapi kalau Anda nggak siap Mm-mm. dengan resiko market, ya BCA aja gitu. Kalau siap dengan Baik. resiko harga lebih turun lagi, ya ambil BRI dan yang lain-lain. Bukan berarti BCA nggak Siap, bisa Ci. turun, cuma turunnya nggak sedalam yang lain gitu. Ya, tapi semoga kita harapkan ini saham-saham perbankan lain juga nggak semakin turun lagi ya, Ci. Karena ini baca dari komen-komen para sobat cuan nih yang masuk di sini katanya banyak yang nyangkut nih di saham perbankan, terutama di BBRI juga. Nah, ini kita coba beralih ke sektor yang kedua tadi yang Ci Ellen bilang sektor consumer ini katanya salah satu sektor yang bagus juga buat investasi dan juga buat trading. Nah, ini ada yang bertanya dari sobat cuan kita, Chow Shuling, itu HMSP mau bagi dividen, apakah turun lagi, Ci, setelah pembagian dividen secara jangka pendek? Hmm. Kalau biasanya setelah bagi dividen itu kan memang orang-orang cenderung banyak yang profit taking ya. Mm-mm. Nah, tapi kembali Mm-mm. lagi tujuan dari kita beli saham itu apa? Kalau memang mau investasi jangka panjang, jangan Mm-mm. kalau cuma mau trading, jangan ngejar dividennya karena dividen itu Mm-mm. sebenarnya adalah imbal utama buat investor jangka Mm. panjang. Nah, kalau saya lihat si HMSP ini, dia kenaikan untuk short term-nya itu udah lumayan tinggi. Ini dari tanggal 5 Mei sampai sekarang ini udah hampir 3 minggu ya dia naik Mm-mm. terus dia Mm-mm. naik tuh juga udah sekitar 26% dalam 3 minggu ini. Jadi buat trading saya nggak masuk dulu sih gitu, Mm-mm. lebih rawan dia turun daripada naiknya gitu. Jadi Mm. ya saya nggak masuk dulu untuk trading. Tapi kalau untuk investasi boleh-boleh aja. Kalau Mm-mm. ya kalau yang nyaman berinvestasi di perusahaan rokok nggak apa-apa gitu. Kalau Nah, kalau saya ya, kalau Ci Ellen gimana tadi? Kalau saya agak subjektif ya, karena saya nggak suka ada orang rokok deket saya, bau rokok saya nggak suka, jadi saya nggak Hmm. beli karena itu. Tapi Oh, teman-teman kalau mau berarti beli apa? kembali kembali lagi ya ke karakter si investornya sendiri seperti apa ya, Ci? Benar. Heeh. Anda bekerja di HMSP, wah daripada cuma dapat gaji dan bonus, hajar tuh harga sahamnya nih lagi murah Sahamnya juga banget. ya. Valuasinya sangat terdiskon sekali. Dibandingkan dengan Hmm. BCA Unilever, ini dia valuasi HMSP GGRM discounted banget. Mm-mm. Dan kita tahu nih ya, Mm. orang paling kaya di Indonesia, Grup Jarum, ya itu mereka kayaknya Mm-mm. dari masih jualan rokok. Jarum tuh Mm-mm. kan apa? Rokok dan juga apa? BCA kan ya. Jadi ya ambil aja Mm. BCA, ambil rokoknya boleh ambil HMSP atau GGRM. Kalau GGRM dia lebih melayani market yang low end. Jadi kalau untuk Mm. HMSP lebih middle up. Nah,
Ternyata masyarakat Indonesia tuh yang kaya sama yang nggak kaya, banyak kan yang nggak kaya. Dan lucunya, meskipun di PHK atau dikurangin gajinya, mereka tetap ngerokok. Jadi kalau ditanya HMSG atau GGRM, ya kalau mau yang kuantitinya gede ya GGRM, tapi HMSG good juga kok. Oke. Baik, Ci Ellen ini masih dari sektor konsumer juga. Tadi juga sempat disebutin sama Ci Ellen emiten KLBF. Nah ini pertanyaannya dari Angga Krianto. Kalau KLBF harga wajarnya berapa ya Ci? Dan strategi tradingnya itu kira-kira seperti apa? Oke, berdasarkan hitungan kita, hitungan kami, Trade hitung dengan strategi PER, strategi PER dan PER current ya. Si KLB Pharma ini harga wajarnya di angka 1695, 1700. Berarti kalau sekarang harga si KLB Pharma di angka berapa ya? Saya buka dulu ini. 1385 berarti dia masih di bawah harga wajarnya, slightly undervalued, sedikit undervalue gitu. Gitu. Sedikit ter-undervalue ya. Nah, ini ada yang bertanya terkait dengan strategi trading dari @rudi_yanto. Untuk investasi long term itu lebih baik pilih saham perbankan atau consumer good atau telekomunikasi ya, Ci? Nah, ini prefernya kemana nih kira-kira, Ci Ellen? Saya lihat data ya. Jadi tadi saya sebenarnya udah kasih tahu bahwa diversifikasi untuk investasi itu jangan lebih dari 5 saham ya, jangan lebih dari 5 saham. Nah, 5 saham ini Anda bisa bagi 3 blue chip, 2 second liner, atau 4 blue chip, 1 second liner. Nah, untuk 4 blue chip dan 1 second liner ini sektornya juga mix. Yang pertama banget, kalau mau very long term investing, yang dipilih adalah sektor consumer good. Ya, yang kedua, banking itu karena dia punya kapitalisasi di Indo paling gede gitu loh. Jadi kalau misalkan bankingnya terdiskon, nanti perusahaan-perusahaan besar, fund gede itu ketika dia udah discounted banget, dia juga bakalan beli gitu. Jadi yang paling cepat balik naik ke atas BCA untuk bankingnya. Oke, terus kemudian yang ketiga telekomunikasi saat ini lagi happening tuh kan karena corona WFH ya. Jadi orang-orang mau nggak mau butuh jasa mereka. Jadi sangat dibutuhkan sekali. Faktor kedua kalau untuk telekomunikasi adalah sekarang ini era teknologi berkembang terus. Jadi internet pasti akan dibutuhin terus ke depan. Ya, jadi kalau kita lihat seperti ini datanya. Yang terdampak COVID-19 yang paling parah itu adalah sektor coal and mining. Tapi ketika COVID-19 ini membaik, coal and mining juga akan paling cepat pulihnya. Sehingga coal and mining ini hanya untuk trading saja kalau buat saya. Sektor ini sigaret dan juga consumer good, terus kemudian telecommunication di sini ya. Nah, teman-teman kalau lihat ini 3 ini yang low, terdampak sedikit gitu ya, sedikit terdampak. Tapi ada risiko yang lain selain dari COVID-19. Ini ada US dollar dan juga dampak dari interest juga. Interest coverage bunga ya. Jadi, teman-teman kalau lihat dari US dollar, ini sektor telekomunikasi ini bisa terdampak juga gitu. Jadi memang yang paling aman adalah sektor consumer good dan juga sigaret gitu ya. Nah, keuntungan dari kita negara Indonesia, keuntungan kita dengan penduduk 240 juta rupiah lagi manusia. Kebanyakan duit terus. Ingatnya cuan terus ya, Ci. Cuan terus nih. Dengan penduduk 240 juta manusia ini dan dengan ekonomi modelnya kayak gini, terus karakternya konsumtif lagi. Jadi ini sangat bagus sekali buat sektor consumer good. Ya apa pentingnya sih merokok gitu kan? Itu nggak ada penting-pentingnya. Tapi ternyata memang masyarakat Indonesia ya perlu itu dari ya itu memang sesuatu menarik sekali di Indonesia. Jadi nggak bisa dibandingkan apple to apple. Misalkan Anda mau jadi orang terkaya di dunia, di Indonesia gitu ya. Terus Anda melihat bisnis modelnya di Amerika. Oh, yang paling kaya si Jeff Bezos. Aku berkembang dengan cara Jeff Bezos gitu. Atau Mark Zuckerberg gitu. Terus kemudian Anda terapkan di Indonesia. Nggak bisa kayak gitu. Anda mesti melihat culture-nya Indonesia ini gimana. Nah, ternyata yang paling kaya di Indonesia bisnisnya apa? Consumer goods gitu. Rokok sih. Berarti masih tetap kita bisa lihat consumer goods, apalagi emiten-emiten rokok itu defensif ya di kala pandemi ini ya, Ci Ellen. Halo, ya. Ini gimana nih? Iya. Oke. Waduh, langsung ditegur ya, Ci Ellen.
Ci, ini kita kalau kalau ngelihat ini emiten-emiten lain dari sektor-sektor lainnya, itu banyak banget juga rekan-rekan lain yang bertanya untuk emiten dari sektor perdagangan. Ini Ace Hardware, pertanyaan dari Ed Manotar Silipinggir. Untuk Aces gimana prospeknya nih kira-kira Ci Ellen? Oke, masih bisa lihat saya? Ya, masih masih masih. Heeh, heeh. Iya. Iya, Jadi ada yang bertanya tadi untuk sektor perdagangan ini beralih sektor sedikit ya, Ci. Untuk emiten Aces yang nanya ini adalah Ed Manotar Silipinggir. Untuk Aces gimana prospeknya kira-kira, Ci Ellen? iya. Jadi Aces ini pasti juga penjualan mereka akan sangat terdampak sekali karena kita melihat bahwa Mm-mm, bisnis model mereka tuh jualan lewat gerai ya di mm-mm, mall ya. Soalnya kalau mereka secara online-nya itu udah masif banget gitu. mm-mm, Buat investing bukan pilihan utama. Saya bukan bilang dia perusahaan jelek, enggak, tapi bukan pilihan utama. Untuk second liner saya masih lebih memilih mm, Sedo, Cleo, terus kemudian Hoki, mm-mm, diguyur asing. Makanya kalau nggak siap mm-mm, rugi, jangan investasi. mm-mm, Kalau investasi, mm, mau investasi panjang itu harus siap, misalkan Anda nyicil beli dikit saat ini, Anda harus siap yang Anda cicil beli ini rugi. Ya, jadi kalau misalkan nggak mm, siap, ya nanti masuk aja September, Agustus sampai Oktober, cuman belum tentu tuh bottom pas di situ banget. Jangan-jangan dia lari mm, duluan. Maka dari itu saya bilang nyicil dulu. Kalau nyicil takut rugi, benar-benar nggak berani rugi banget, dikit aja nyicilnya. Kalau sampai benar-benar mm. nggak berani banget ya trading aja lah. Kalau trading itu kan uh, jual, rugi cut loss. Sedangkan kalau investing kan turun kita nggak cut loss. Selama perusahaan itu Mm. fundamentalnya profitabilitasnya masih oke. Jadi beda kacamata gitu. Hmm. Terus kalau emiten era sendiri seperti apa nih, Ci Ellen? Ada juga nih beberapa rekan yang bertanya, salah satu sobat cuan yang juga bertanya at jelis.sia. Era gimana nih Ci Ellen? Era Jaya Swasembada ya. Era Jaya Swasembada. Mm -mm. Buat trading aja sih. Trading aja sih. Dan sekarang saya lagi Mm-mm, nggak terlalu agresif ya untuk tradingnya ya. mm-mm, Benar-benar mm-mm, exposure kita batasin. Teman-teman yang mau trading ya itu tadi, kalau bisa jangan lewat dari 5 saham, masing-masing 5%. Kalau kita di IM Trade ada kasih saham setiap hari, itu ya ambil aja 5, mm-mm, ya udah 5 untung ya udah gitu, nggak harus semuanya diambil. mm. Kalau itu dengan masing-masing 5%, berarti Anda harus siap risiko yang lebih besar juga gitu. Kalau era ya buat Hmm. trading sih ini gitu. Kalau era bagus buat trading. Nah, ini ada sobat cuan juga yang bertanya at Litva Tianda, ini mau lebaran sektor ayam-ayaman gimana nih Ci Ellen katanya? Cepin dan Java Confit itu gimana tuh kira-kira Ci Ellen? Ya, jadi kalau yang buat investasi jangka panjang itu Cepin lumayan sorry Cepin. Ya Cepin lumayan oke sama main. Tapi sekarang saya juga Mm-mm, masih masih ini ya, kalau ayam ini saya lebih ke trading gitu. Jadi kayak main itu bulan mm-mm, April kemarin itu kasih cuan 2 kali Cie. Lumayan nih. Jadi main di bulan April kemarin cuan 19% sama 8, sekitar 8%-an gitu. Jadi ya 8 atau 10 mm-mm, persenan ya, kita tunggu lagi lah, nanti ini dia udah turun beberapa hari, kita tunggu hijaunya, hijau dikit kita masuk, mm-mm. naik jual gitu aja. Cuman ini sekarang belum masuk lagi. Hari ini tadi kita masih fokusnya di migas, pertambangan dan migas gitu. Hmm. Oh, fokus masih di pertambangan dan migas. Nah, ini kira-kira kebetulan ini karena kita membahas membahas tentang migas dan pertambangan, ini ada sobat cuan yang bertanya at tanda cuan. Kalau harga minyak naik 2%, Medco bisa naik berapa persen nih, Ci Ellen? Halo? Ya, sepertinya ada sedikit kendala teknis. Kemudian ada Mm-mm, bearish reversal, kita keluar gitu ya, udah kayak gitu aja sih. mm-mm, hmm. Baik, Ci, kita mau tanya emiten lain nih dari at Stephen Krisnawan yang mm-mm, 5 hari hmm. turun gitu, terus kemudian ada tanda hijau, kita masuk, kemudian naik, begitu intraday chart kita menunjukkan mulai merah langsung jual. Jadi jangan ditarget mau berapa persen dan jangan dipikirin bakalan naik berapa persen gitu. Nggak ada yang bisa Hmm. ramal market sampai segitunya. Naik 10% dalam 2
Mm-mm. Ya, sepertinya ada Gimana kendala Daniel? teknis lagi, Ci. Iya. Oke, saya Oh, lanjutkan sambil. pertanyaannya ya. Saya lanjutkan pertanyaannya, Ci Ellen. Ini mohon maaf atas kendala teknisnya. Ada pertanyaan selanjutnya dari Sobat Cuan kita, Renaldi Rizky, saham media MNCN dan SCMA bagaimana prospeknya? Ini kita lompat-lompat sektor, Ci. Dari tadi habis konsumer, pertambangan, sekarang kita ke emiten media. Para audiens. SCMA ya, SCMA itu fundamentalnya Iya. lumayan oke. Jadi kalau saya lihat memang ada beberapa institusi yang seneng dengan SCMA ini Mm-mm. gitu. Tapi sekali lagi kalau buat investasi jangka panjang itu nomor satu Mm-mm. pilihan saya, ya ini termasuk investor yang agak konservatif. Nomor satu pilihan Mm. saya selalu lihat bisnis modelnya. Kalau buat long term investing, bisnis modelnya harus yang benar-benar kuat ya, yaitu tadi di Mm-mm. sektor consumer goods itu nomor satu. Nah kemudian untuk Mm-mm. SCMA ini, halo, Halo? ya, Halo? Ya, oke, sudah boleh. terdengar, Ci Ellen? Go ahead. Ya, tadi mohon maaf, Ci, di bagian terakhirnya kepotong yang SCMA. Iya, jadi kalau STMA meskipun saya lihat institusi banyak, ada beberapa, nggak semua, ada beberapa yang suka karena fundamentalnya cukup oke, tapi saya kembali lagi kalau Mm-mm. investasi jangka panjang itu saya selalu lihat bisnis model dulu, jadi lebih ke consumer Hmm. goods, consumer goods kalau untuk investasi jangka panjang, terus kemudian SMA buat trading aja lah, buat trading aja gitu. SCMA juga kembali lagi buat trading. Nah, terus kita lanjutkan lagi ya, Ci Ellen. Ini kita beralih sekarang ke sektor telekomunikasi. Nah, ini benar-benar kita lompat-lompat pertanyaan dari Sobat Cuan kita, Mas Nurdin 13. Friend, kira-kira gimana nih, Ci? Masih besarkah peluangnya untuk cuan? TLKM ya, TLKM ini kalau mau long term, Friend, Ci. oh iya, friend ini rame juga yang Ya. nanyain ya. Mm-mm. Oke, friend masih bisa di tradingin sih, cuman dia punya volatility lumayan loh. Jadi volatilitas tuh naik dan turun Mm. cukup lumayan, sehingga teman-teman harus siap naik turunnya itu. Tadi maksudnya kalau sampai rugi harus siap cut loss, jangan sampai ditahan yang gimana. Karena ini bukan pilihan Mm. buat investasi, jadi jangan sampai nyangkut dari trading jadi investor karena Mm. nyangkut gitu. Jadi ya mesti harus hati-hati aja lah, ini bukan pilihan Mm. buat investasi. Kalau buat Mm. trading masih ada upside mungkin sampai sekitar 109-an gitu. Mm. Mm-mm. Oke, Tapi Ci dari Ellen, pertanyaan. gimana? Ya, ini ada pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu kita, Ci Ellen. Sebenarnya banyak banget ini yang mau kita tanyakan, tapi sayangnya waktunya terbatas. Sehingga pertanyaan terakhir kita, kira-kira nanti indeks harga saham gabungan di sesi kedua dan di sepanjang pekan ini proyeksinya akan seperti apa ya, Ci Ellen? Akankah seperti yang Ci Ellen bilang tadi, sangat pesimis gitu, masih akan turun ke bawah lagi? Kalau turun pun juga itu level berapa yang perlu kita cermati? Ya, jadi kalau saya ngelihat sih buat short term banget buat sesi 2 nanti ini mix dan masih bisa cenderung hijau. Kenapa? Karena saham-saham Mm-mm. perbankan kayak BCA itu udah di area support. Mungkin akan terjadi sedikit pantulan dikit. Dan kalau bicara tentang perbankan BCA dan Mm-mm. juga saham-saham yang BCA BRI itu kan big caps banget ya. Jadi sekali dia naik dikit itu akan ngerek IHSG-nya juga bisa naik gitu. Jadi Mm-mm. akan ada sedikit pantulan untuk BCA-nya gitu. Terus kemudian selain itu saham-saham dari sektor migas juga akan mengalami sedikit pantulan. Cuman kalau saya ngelihat sih marketnya Mm. naik juga, IHSG naik tuh nggak akan seberapa tinggi naiknya dan lebih cenderung sideways. Kalau untuk bicara hari ini tadi mix agak naik dikit. Terus Mm-mm. kalau untuk bicara sepekan ke depan, ini apalagi kena libur ya, libur panjang Mm-mm. Lebaran ini beberapa hari aja lah meskipun dipotong. Baik, ada ini ya kenaikan Isa Al-Masih, libur bersama, Mm-mm. cuti bersama, terus ini orang akan cenderung ngamanin uangnya. Kenapa? Karena Mm. jika Dow Jones, S&P itu mereka naik, di kita juga akan nabung kenaikan itu beberapa hari gitu loh. Kalau naik-naik terus itu kayak yang Mm. waktu kemarin. Tapi apa yang terjadi kalau sampai turun itu juga akan nabung penurunan sentimen negatifnya tuh kayak ditabung sampai berapa hari. Jadi nanti hari Senin kalau turun bisa turun banget gitu. Kayak orang lebih cenderung cari aman ketika liburan ini.
lebih cenderung jualan. Jadi untuk pekan ini ya, Senin sampai hari Jumat sebelum libur hari apa sih? Kamis ya. Kamis Jumat, ya. Ya, jadi Senin, Selasa, Rabu ini saya melihat perdagangan cenderung arahnya ke bawah. Hari ini naik dikit, tapi besok-besok tuh bisa agak bearish gitu. Anyway, nggak usah terlalu dipikirin teman-teman untuk IHSG harian naik turun gimana. Saya cuma closing statement sedikit ya. Saya cuma mau menyimpulkan aja, kita harus tarik cara kita memandang market ini lebih ke atas lagi. Jangan pada daily aja dikit-dikit gitu. Kita mesti melihat bahwa saat ini merupakan peluang untuk berinvestasi yang jarang banget terjadi. Dan jadi dulu banget itu di tahun 2008, 98, sekarang 2020, di mana saham-saham discounted 50% jarang banget terjadi. Nah, kalau kita cermat, tapi kita masih atur cash kita masih punya duit, kita masuk dikit-dikit dengan cara bertahap, atau nunggu nanti semester 2 masuk juga nggak apa-apa. Ini akan jadi sebuah kesempatan yang bagus. Tahun depan Anda akan mulai melihat menuai hasilnya, asalkan duitnya nggak dihabiskan sekarang gitu ya. Itu yang pertama. Untuk saham-saham pilihan tadi saya juga udah kasih lihat saham-saham apa aja yang undervalue untuk long term investor. Blue chips undervalue slightly, dikit undervalue tapi dia kuat, yaitu Unilever, kemudian Kalbe Pharma, kalau perbankannya BCA, terus kemudian ada Indofood dan ICBP. Ini hanya sedikit undervalue tapi dia sangat kuat sekali kalau buat long term investing. Kalau untuk yang sangat terdiskon valuasinya, untuk blue chip yang sangat terdiskon valuasinya, ini ada perusahaan Astra International, kemudian BRI, kemudian ada GGRM, HMSP. Tadi saya ada kasih lihat, mungkin saya boleh kasih lihat sekali lagi datanya biar mantap. Boleh banget Ci, silakan. Saya keluarin dulu ya, ini ya, sebentar ya. Nah, ini dia. Nih, ini ya teman-teman ya. Jadi yang discounted lebih dari 27% itu ya lebih dari 30% itu sangat terdiskon valuasinya. Sementara untuk saham-saham yang terdiskon hanya ini, terus kemudian Unilever 8%, ICBP 16%, Indofood 25%, KLBF 17%. Saya bisa bilang bahwa mereka ini adalah 5 perusahaan terfavorit di Indonesia yang digemari oleh big fund. Kenapa mereka hanya slightly discounted? Karena begitu mereka turun, mereka big fund itu akan suka banget saham-saham ini discounted, jadi mereka akan beli gitu. Sedangkan yang lain-lainnya ini bukan berarti mereka jelek, ini bagus-bagus juga. Ya selera, Anda mau cari yang discounted banget atau yang slightly discounted gitu. Kalau profil resikonya cenderung nggak terlalu tinggi, nggak berani resiko, nggak berani rugi, Anda ya carilah yang slightly discounted, yang dikit banget. Ini slightly discounted banget nih si Unilever. Ya, jadi ini harga wajarnya, ini harga last week ya, belum saya ganti. Nah, kira-kira seginilah margin of safety-nya. Masa nggak kelihatan sih? Udah kelihatan Ci Ellen. Sudah cukup jelas, iya. Udah ya? Oke. Oke, Ci Ellen, terima kasih banyak atas waktunya dan juga kisi-kisinya dan juga bocorannya. Ini yang paling penting, bocorannya udah banyak banget ya. Udah bukan bocor lagi nih kayaknya, udah diguyur gitu Ci Ellen. Ya, udah tak kasih tahu, udahlah kalau bingung. Dan ya, terima kasih banget. Halo. Ya. Oke, Ci Ellen, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya dan juga bocorannya. Buat CNBC Indonesia, senang sekali bisa ngobrol. Untuk terakhir apa? Pantengin terus CNBC Indonesia, baca dan tonton CNBC Indonesia. Dengan judul-judulnya yang fun, tapi isinya tuh ternyata dalam dan profound banget gitu loh. Jadi kita yang baca fun, seneng, tapi dapat informasi yang bermutu. Wah, mantap. Terima kasih banyak, Ci Ellen, buat masukannya ke CNBC Indonesia juga. Sampai jumpa lagi di cuap-cuap cuan di lain kesempatan ya, Ci Ellen. Yes. Salam profit. Salam cuan. Ya, dan teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan CNBC Indonesia live bersama Ellen May dengan tema kita strategi trading di masa pandemi bersama Ellen May. Untuk teman-teman yang tadi agak telat atau mungkin ada kendala teknis sehingga
kurang bisa mendapatkan informasinya secara lengkap, nanti bisa melihat melalui atau mendengarkan melalui podcast di Cuap-Cuap Cuan melalui aplikasi Spotify. Langsung di search box-nya tulis Cuap-Cuap Cuan dan jangan lupa langsung di-follow. Nah, kemudian untuk hari ini kita masih ada IG Live di sesi kedua pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, masih dengan analis yang juga sudah kita pilih untuk melihat bagaimana pergerakan pasar dan juga menimbang-nimbang kondisi krisis yang terjadi antara di tahun 2008 ya, 2011 dan tahun-tahun lainnya. Demikian CNBC Indonesia Instagram Live bersama Ellen May tadi, dan sampai jumpa nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.